Uh, Halo semuanya, hari ini di The Talks by the People of Asia, kita bersama Smile Train Indonesia dan juga multi-talented person dari Indonesia dalam rangka merayakan World Smile Day. Dalam rangka World Smile Day ini, Smile Train Indonesia juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bibir sumbing di Indonesia melalui kampanye 540. Kenapa 540? Karena setiap harinya ada 540 anak lahir dengan kondisi bibir sumbing. Nah, sekarang saya ingin berbicara dan ngobrol bersama narasumber kita hari ini, Mbak Desi Larasati sebagai Country Manager dari Smile Train Indonesia, dan bersama Dr. Tompi, seorang multi-talented yang banyak terlibat program kemanusiaan di Indonesia dan sebagai mitra dokter dari Smile Train Indonesia. Mungkin Mbak Desi boleh memperkenalkan diri juga lagi. Terima kasih Mbak Mira. Saya Desi, saya juga sebagai Ketua Yayasan Smile Train Indonesia. Dan ini sedikit kita mau share tentang apa sih Smile Train di Indonesia itu, gitu. Thank you udah mau join di kita untuk discuss masalah tentang anak-anak yang menderita celah bibir dan langit di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Desi. Mungkin juga boleh ada sedikit perkenalan dari Dr. Tompi. Hai, saya Dr. Tompi, spesialis bedah plastik. Saya bertempat tinggal praktek di Jakarta. Saya punya klinik pribadi, Beautiful Aesthetic Clinic, yang sekarang menjadi salah satu klinik untuk pelayanan estetik dan rekonstruksi di Jakarta. Dan kita punya concern yang sangat erat, ya, concern yang sangat kuat untuk bibir sumbing. Dan kebanyakan kasus-kasus yang saya tangani selain kasus-kasus estetik, juga kita cukup banyak sekarang ini menghandle rhinoplasty untuk cleft. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung nih ngobrol-ngobrol lebih lanjut sebenarnya untuk isu kondisi ini sendiri. Mungkin dari Mbak Desi bisa dijelasin sedikit sebenarnya situasi kasus kondisi bibir sumbing di Indonesia sekarang ini seperti apa sih? Ya, thank you. Nah, sedikit mengenai info apa yang kita lakukan di Indonesia ya, terutama Smile Train kegiatannya di Indonesia. Jadi sejak tahun 2002 sampai sekarang itu kita sudah melakukan operasi kurang lebih hampir 90 ribuan operasi. Dan itu hanya di Indonesia saja gitu. Nah, kemudian kondisi sekarang ini sesuai dengan campaign kita dengan tema 540 per day, atau itu adalah kelahiran dengan bayi dalam kondisi celah bibir dan langit-langit, itu secara global itu sebanyak 540. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita lihat berarti kurang lebih setiap tahunnya ya, berdasarkan rata-rata jumlah operasi yang ditangani oleh para mitra-mitra Smile Train di Indonesia itu kurang lebih dalam setahun kita bisa membantu 8-9 ribu operasi hanya di Indonesia. Kalau setiap bulan rata-rata operasi sebelum masa pandemi itu kita bantu operasi sekitar 600-700 operasi setiap bulan. Mungkin juga tadi kan udah cukup dijelasin nih sebenarnya kasusnya dan kejadiannya seperti apa, kurang lebih datanya di Indonesia. Tapi bagaimana sih sebenarnya pentingnya masyarakat untuk tahu resiko dari cleft lip ini? Cleft lip ini bukan suatu penyakit ya, bukan kayak misalnya menular gitu ya, tapi lebih ke suatu keadaan yang membuat dampak ke belakang itu lebih berat gitu. Nah, masalahnya ini tidak hanya ke yang mengalami kelainannya ya, namun juga termasuk kepada keluarga. Nah, di Indonesia pada pasien-pasien cleft beban sosial ini dirasakan sangat kuat gitu untuk keluarga. Biasanya berujung kepada masalah rejection, penolakan, malu, ya, merasa terasingkan, merasa direndahkan, itu yang pertama. Yang kedua, si anak sendiri akan mengalami masa di mana kepercayaan dirinya turun, seolah-olah tidak sulit untuk bergaul dengan yang lain. Nah, kemudian juga tentu akan ada masalah di fungsi bicara nantinya. Kalau pada saat dia bayi malah cukup erat hubungannya dengan fungsi tumbuh kembang, fungsi dia asupan makan ya. Seringkali ada gangguan makan sehingga
tumbuh kembangnya juga jadi terhambat gitu. Akibatnya tentu berdampak pada kemampuan sekolahnya juga menurun ya. Akhirnya rentetan ini akan berdampak juga pada menimbulkan kemiskinan yang baru. Kalau memang asal muasalnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebatas itu, ada satu hal lagi yang lebih penting adalah menjelaskan kepada keluarga bahwasanya ini bukan kutukan, bahwasanya ini bukan suatu hal yang tidak bisa ditangani gitu. Nah, karena sering sekali keluarga itu kadang-kadang orang tua ya, saya beberapa kali menemukan itu bertanya mereka, dok ini apakah ini kutukan karena saya dulu pernah begini-begini ya, gitu. Akhirnya mereka merasa rasa bersalah yang sangat berlebihan dalam tanda kutip ya. Buat orang lain yang nggak paham mungkin jadi dianggap berlebihan, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya juga gitu. Oke, berarti cukup challenging ya karena membutuhkan berbagai bentuk intervensi gitu ya ke dalam keluarganya juga. Benar. Mungkin kalau dari Mbak Desi, dari Small Train sendiri bisa juga dijelasin bagaimana sih ini sebenarnya affected si anak-anak ini gitu, their process of development-nya sebagai anak tuh bagaimana, dan mungkin juga tadi apakah stigma-stigma budaya juga memiliki peran yang besar. Ya, kebanyakan memang yang kita banyak temui itu stigma-stigma seperti yang tadi Dr. Tompi sampaikan itu banyak sekali terjadi gitu. Mungkin masyarakat sampai sekarang pun masih banyak sampai sekarang yang menyampaikan kepada kami bahwa apa iya di kota ini masih banyak pasien lahir dengan bibir sumbing gitu. Padahal untuk di DKI Jakarta saja mungkin orang masih berpikir di tengah segala sesuatunya yang mudah ya, masih rumah sakit, SDM-nya, para dokternya juga yang udah banyak gitu. Dengan sosialisasi informasi juga sudah cukup banyak gitu, dan bagaimana kebutuhan makan dan gizinya pada saat ibu-ibu hamil itu, sehingga untuk mencegah terjadinya sumbing pada ibu hamil. Karakter dari pasien sendiri dengan kondisi celah bibir ini karena ada stigma-stigma yang tadi itu ya, bahwa salah satunya bahwa dikaitkan dengan kelahiran yang karena melakukan sesuatu hal yang dikaitkan dengan kutukan gitu ya. Jadi mereka mengucilkan diri atau malu untuk menyampaikan informasi bahwa mereka mempunyai anak yang lahir dengan kondisi bibir sumbing gitu. Padahal sebenarnya itu tidak ada sama sekali hubungannya gitu. Nah, ini peran kita sebagai salah satunya ya di dalam Small Train untuk menginformasikan, mengedukasi kepada keluarga pasien. Nah, inilah juga akhirnya yaitu tadi timbul keterlambatan untuk penanganan si pasien tadi gitu. Kalau kita menangani pada usia-usia yang tahapan-tahapan yang tepat, tentunya juga hasil yang diharapkan bisa maksimal. Maksudnya dia bisa dapat berbicara dengan baik, bahkan dia dapat makan dan minum dengan baik, gitu. Tidak perlu terjadi infeksi dari ke beberapa, karena kadang-kadang dengan celah yang tadi itu bisa infeksi ke pendengarannya, gitu ya. Mungkin Dr. Tompi boleh juga share sama kita experience-nya sama Small Train ini gimana? Wah, Small Train itu, jadi untuk di Jakarta ada beberapa, di Indonesia ya, sebenarnya ada beberapa yayasan serupa lah ya. Namun dari semuanya yang paling berkesan buat saya Small Train gitu, karena satu konsistensi mereka yang udah mereka bangun sekian lama. Yang kedua timnya itu menyenangkan ya. Jadi kita berangkat itu dengan semuanya kita preparasi sendiri, bergotong royong dan dibantu oleh tim yang solid dari Small Train-nya. Terus nyampe ke lokasi, persiapan segala macam, sampai semua beres, itu benar-benar dikerjain semuanya dengan menyenangkan gitu. Terus pemilihan area operasinya juga ya, karena walaupun kita orang Indonesia nggak berarti saya punya akses buat ke semua daerah kan gitu. Tapi dengan bersama-sama Small Train ini, saya menjadi bisa ngerasain daerah-daerah yang nggak pernah kepikiran. Saya nggak bakal datang ke situ kalau nggak dengan bertepatan dengan acara Small Train sih. Jadi menyenangkan lah. Kita kalau bicara perjalanan bersama Small Train ini nggak cuma ngomongin operasinya doang sih. Karena honestly operasi doang kita bisa dapat di mana aja. Ya nggak sih Mbak Des? Iya. Tapi apa ya? Suasana kekeluargaan yang dibangun, udah gitu
teamworks yang mereka kerjain, udah gitu, dan kita tuh nggak pernah bermewah-mewah juga, sederhana tapi kayak proper aja semuanya gitu. Jadi apa ya? Ada hal yang saya nggak bisa ceritain gitu karena memang itu harus dirasain sih. Itu Once, memorable. iya. Nggak ada kalimat yang tepat untuk ngegambarin, tapi semua itu berasa berbekas gitu. Jadi itu yang nggak akan pernah dilupain. Jadi bahkan mereka ini kan punya sosial media. Jadi kita ada grup komunitas yang keluarga-keluarga pasien sudah pernah dioperasi. Dia akan dengan bangga sharing bahwa ini loh anak saya dioperasi sama Dokter Tompi gitu. Kemudian juga ada yang keluarga tadinya drop dalam artian mereka sangat-sangat nggak mengucilkan diri, mereka tidak confident dengan lingkungannya gitu. Tapi tiba-tiba suddenly jam 6 pagi Dokter Tompi datang ke rumahnya. Gitu loh. Itu kejutan-kejutan yang membuat seseorang, dan itu merubah ya Mbak. Maksudnya hal kecil tapi itu luar biasa impact-nya. Jadi keluarga itu sekarang yang otomatis begitu mereka mungkin dia kaget ya, keluarga tetangga semua, wah ada Dokter Tompi ngunjungin pasien ini ya, itu impact-nya luar biasa. Sampai yang mereka bilang sampai sekarang itu mereka malah mengeluarkan bahwa kenapa saya mesti malu dengan kondisi anak saya gitu. Dokter Tompi aja yang ini memperhatikan saya, dan itu saya senang banget karena mereka sekarang juga itu dia salah satu penyambung informasi kepada keluarga-keluarga pasien gitu. Dia selalu tampilin cerita itu yang nggak akan pernah putus-putus dia sampaikan gitu. Gimana ya Mbak perasaannya bahwa kita setidaknya sudah bisa membantu seseorang dan bisa mewujudkan impian mereka gitu. Benar sih, itu sangat-sangat mungkin rewarding juga kali ya. Nah, aku pas banget nih mau nanya ke Dokter Tompi. Nah, sebenarnya apa sih dok yang membuat dokter tuh tergerak untuk menjadi part of this movement lah ibaratnya? Saya justru ngerasa sebenarnya yang saya kerjakan itu nggak ada apa-apanya sih. Maksudnya hal kecil gitu ya. Justru kayak tadi kata Mbak Desi bilang gitu. Saya kaget juga ternyata yang kita kerjakan itu buat orang lain tuh besar maknanya gitu. Apa ya, yang kita kasih ke pasien itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang beban yang keluarga mereka terima sih, gitu. Berat banget loh punya anak dengan cleft itu nggak gampang lah gitu. Kan tadi banyak banget nih challenge-nya dan intervensi yang harus dilakukan gitu ya kan dari berbagai pihak juga gitu. Sebenarnya gimana sih caranya solusinya untuk bisa bantu anak-anak ini juga berkembang gitu dengan limitasi-limitasi yang lagi dihadapi itu gitu? Ya, tentu saja bantuan pertama memang kita harus memperbaiki dulu kondisinya, kondisi kekurangannya tadi gitu dengan celah bibir dan langit-langit gitu, supaya mereka bisa hidup seperti beraktivitas seperti anak normal lainnya. Itu sih yang paling concern kita sebenarnya, bagaimana kita bisa menjangkau mereka, mereka bisa mendapatkan bantuan tepat pada waktunya, kemudian mereka bisa berkembang dengan hal-hal yang sudah kita lakukan untuk mereka gitu, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang harus malu berhenti sekolah gitu kan dengan kondisi dia yang celah bibir dan langit-langit. Karena kondisi celah bibir dan langit-langit tadi seperti Dr. Tompi juga tadi mention bahwa saya hanya datang untuk membantu, mungkin secara personally itu karena bagian dari profesi seorang dokter ya, bahwa memang beliau juga punya kemampuan untuk membantu itu gitu terhadap yang membutuhkan. Tapi impact dari hal kecil tadi itu ternyata merubah hidup loh Mbak, merubah hidup. Kenapa? Ketika dalam sekian hitungan mungkin nggak sampai berapa jam anak itu telah dioperasi, tapi pandangan cara hidup keluarganya berubah itu dari selesai operasi, begitu dia keluar itu ketika si ibu menggendong anaknya keluar dari ruang operasi itu juga kita bisa merasakan loh. Saya akan rela untuk sampai malam gitu ya ngelihat itu bagaimana si ibu itu menggendong yang anaknya di dalam. Senang ya. Itu auranya juga udah beda gitu loh, bahwa kayak merasa bahwa ada harapan baru buat dia dan keluarganya. Betul. Gitu. Kayak bebannya tuh lepas gitu loh gitu. Itu yang sedramatis itulah keadaan yang sebenarnya
nggak mungkin nggak dibuat-buat, tapi adanya seperti itu gitu. Nah, aku sebenarnya mau nanya nih ke Dokter Tompi, sebagai aku juga awam lah ya untuk dalam informasi seperti ini gitu kan. Nah, sebenarnya tuh intervensi seperti apa sih dok yang paling baik di saat kita mengetahui ada anak dengan keadaan cleft palate atau cleft lips? Yang pertama, ini tergantung timing ngelihatnya sih. Ya kan, kalau ngelihatnya pas lahir, maksudnya gini ya, hal ini kan kita ngomong society ya, artinya kan nggak lupakan, kesampingkan dulu deh masalah medisnya. Yang pertama kali harus kita rubah adalah bagaimana cara kita melihat mereka sih. Iya. Gitu. Sadar nggak Anda kalau misalnya ngelihat orang bibir sumbing atau suara sengau, Anda jadi merhatiin dia lama gitu. Iya. Ngeliatin dia lama gitu. Mungkin Anda ngelihatnya dengan rasa, aduh kasihan ya, apa yang saya bisa bantu, niatnya baik. Tapi buat mereka diperhatiin begitu tuh jadi kayak, aduh, brengsek gue diperhatiin nih, aduh jadi malu deh, jadi kayak gitu. Jadi merasa gitu ya. Iya, jadi merasa kayak tidak nyaman ya. Mungkin Mbak Desi, berarti sebenarnya gimana sih pentingnya nih untuk masyarakat nih tahu kalau menurut Mbak Desi dari Smile Train sendiri? Iya, pentingnya adalah jangan pernah menyimpan informasi gitu ya. Kalau mengetahui atau juga mempunyai keluarga yang mempunyai bayi dengan kondisi lahir celah bibir dan langit-langit gitu. Karena hal itu tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Semakin cepat mendapatkan informasi untuk mendapatkan bantuan, akan semakin baik untuk bayi itu sendiri. Dan tentunya untuk seluruh keluarganya juga gitu. Oke, jadi apa aja nih Mbak yang udah dilakuin sama Smile Train Indonesia? Yang dilakuin sampai saat ini kita tanpa berhenti ya, terus melakukan sosialisasi sampai dari Sabang sampai Merauke, juga melibatkan dokter-dokter Smile Train yang jumlahnya 120-an dokter gitu ya, yang membantu kita mewujudkan operasi ratusan setiap bulannya. Sampai dimanapun masyarakat yang mengetahui atau mendapatkan informasi ada pasien yang menderita celah bibir dan langit-langit, harus kita segera bantu. Itu upaya-upaya yang terus kita lakukan, menjalin kerjasama dengan institusi, pemerintah-pemerintah daerah, komunitas-komunitas, gitu. Itu yang terus kita lakukan sebanyak mungkin yang bisa mengkaitkan kita untuk mendapatkan informasi keberadaan pasien-pasien yang mempunyai celah bibir dan langit-langit di Indonesia. Gitu ya, berarti kalau misalnya ada yang tahu informasinya, bisa langsung hubungi ke Smile Train Indonesia ya? Ya, ke Yayasan Smile Train Indonesia, kita juga punya sosial media ya, Facebook itu Smile Train Indonesia, Instagram juga Smile Train Indonesia, Smile-nya Smile Senyum, trennya itu tren kereta ada Indonesia ya, jadi Smile Train gitu ya, jangan salah sebut gitu. Smile Train Indonesia. Ingat senyum, ingat Smile Train Indonesia. Nah, kira-kira sebelum kita tutup nih The Talks kita ini, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak dari Mbak Desi? Yang kira-kira untuk audiens kita biar tahu. Ya, benar-benar saya sore ini sangat-sangat senang bersama The Talks kita bisa berbicara bagaimana anak-anak yang menderita bibir sumbing di Indonesia atau dimanapun berada, jangan pernah takut untuk mendapat informasi atau mencari informasi bagaimana mendapatkan bantuan operasi sesegera mungkin. Ya, untuk keluarga-keluarga jangan pernah takut, tetap semangat dan hubungi Smile Train Indonesia. Oke. Kalau dari Dr. Tompi, mungkin boleh ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk audiens kita? Ya, Smile Train ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam sebenarnya, tidak hanya sebatas membantu anak-anak dengan cleft, tapi yang saya highlight justru ayo kita sama-sama berbuat baik untuk hal apapun sih. Jadi itu message-nya very powerful ya, bahwa ini melakukan suatu hal yang baik untuk orang lain juga. Aduh, bagus sekali message-nya. Terima kasih banyak Mbak Desi dan Dr. Tompi atas waktunya.
Kami dari The People of Asia, we're very happy to see you guys here. Sama-sama. Karena kita bisa tahu, iya, sama-sama nih waktunya. Kita senang banget udah bisa tahu juga, dan mudah-mudahan lebih banyak nanti orang yang nonton bisa juga lebih aware tentang isu ini, dan mungkin bisa juga membantu menyebarkan informasi, atau mungkin bisa ada donatur, atau nanti membantu dari volunteer untuk Small Train juga. Terima kasih banyak ya. Thank you semuanya. Makasih banget. Bye. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Makasih ya, Dok. Makasih, Mbak Desi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Dok. That's it for the talk today. Terima kasih banyak Mbak Desi dan Dr. Tompi atas waktunya. I think we learn a lot, dan kita juga bisa lebih aware tentang isu bibir sumbing yang ada di Indonesia. We're very happy to have you guys here. Kami rasanya juga sesuai dengan perayaan World Smile Day, di mana itu membuat kita sadar bahwa senyum itu masih menjadi privilege untuk beberapa orang. Sehingga ini membuat pembicaraan saat ini menarik banget dan cukup inspiratif. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. So, see you at the next The Talk by the People of Asia.